Selamat malam, Shalom, Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali di dalam acara GW Jawab pada malam ini. Pada malam ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai Dekalog atau dasar titah. Jadi kita akan membahas bersama-sama pada malam ini perintah yang ketiga. Nah, perintah ketiga dicantumkan di dalam Keluaran 20 ayat 7. Di dalam Keluaran 20 ayat 7 dikatakan seperti ini. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, ini adalah bunyi dari perintah yang ketiga dari Dekalog atau dasar titah atau 10 perintah Allah. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan. Bagaimana orang Ibrani memandang nama Tuhan? Nah, saudara-saudara sekalian, orang-orang Ibrani itu memandang nama Tuhan sebagai sesuatu yang sakral, sebagai sesuatu yang sangat-sangat dihormati. Gitu. Nah, di dalam tradisi Ibrani ada kata yang kerap dikenal dengan sebutan tetragrammaton. Tetra artinya 4. 4 huruf yang menjadi nama Tuhan itu sendiri. Huruf tersebut dalam bahasa Ibrani adalah Yod, He, Waw, dan He. Kalau ditransliterasi di dalam bahasa Indonesia, jadinya YHWH. YHWH. Nah, saudara-saudara sekalian, perlu saudara pahami ketika orang-orang Ibrani itu membaca kitab suci mereka. Ketika mereka bertemu dengan kata tersebut, kata ini, Yod, He, Waw, He, itu, mereka tidak melafalkannya. Nah, sebagai gantinya, mereka menggunakan kata Adonai atau Hashem. Kata Adonai atau Hashem. Hashem sendiri secara harafiah berarti nama itu. Adonai berarti Tuhan. Nah, itulah sebabnya karena orang Ibrani sendiri itu tidak melafalkan ini, Yod, He, Waw, He. Nah, tidak ada yang tahu pasti pelafalan yang benar dari apa yang kita sebut dengan tetragrammaton ini. Yod, He, Waw, He ini. Itulah sebabnya kemudian kita mengenal berbagai macam kata seperti Yahweh, Yehova, Yehuwa. Nah, itu adalah variasi-variasi dari pelafalan dari tetragrammaton. Tetapi bentuk pastinya kita tidak pernah tahu karena memang orang Ibrani sendiri itu tidak melafalkannya. Gitu. Jadi adalah suatu hal yang ironis ya di beberapa segmen dari kekristenan di Indonesia ini memaksakan penggunaan nama Yahweh. Karena di dalam budaya Ibrani kuno, itu mereka tidak melafalkan Yod, He, Waw, He. Itu. Mereka tidak melafalkan tetragrammaton ini sebagai gantinya mereka menggunakan kata Adonai atau Hashem. Nah, sakralitas nama YHWH dalam tradisi Ibrani ini tidak bisa dilepaskan begitu saja dari adanya perintah ketiga di dalam dasar titah yang berbunyi seperti ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Inilah yang mungkin saja mendorong orang-orang Ibrani amat berhati-hati di dalam menyebut nama YHWH. Mereka takut kualat. Daripada kualat, lebih baik mereka tidak melafalkan sama sekali atau menggantinya dengan nama lain. Itu mereka yang lama, itu yang mereka lakukan. Nah, sekarang mari kita akan secara langsung mendalami perintah ketiga ini. Di dalam perintah ketiga dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan.
menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, di dalam bahasa Ibrani itu digunakan kata Nasea Shem ya Nasea Shem Adonai, ya, kalau diucapkan walaupun di situ ada kata Yahweh ya. Tapi orang Ibrani sendiri mengatakan Nasea Shem Adonai. Ya. Jadi menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kata yang diterjemahkan dengan sembarangan oleh Lembaga Alkitab Indonesia itu adalah kata Nasea di dalam bahasa Ibrani. Nasea itu secara harfiah berarti memandang remeh atau sembrono. Namun juga bisa mengandung arti tidak tulus atau tidak jujur. Dan juga bisa mengandung arti sesuatu yang kosong, sesuatu yang sia-sia. Jadi, kalau dikatakan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, menyebut nama Tuhan dengan Nasea dalam bahasa Ibrani, itu berarti mengandung arti menyebut nama Tuhan dengan sembrono. Menyebut nama Tuhan dengan motif-motif yang tidak jujur atau tidak tulus. Menyebut nama Tuhan menjadi sesuatu yang kosong, yang sia-sia. Nah, lalu kalau kita sudah memahami arti dari kata Nasea ini, yang di dalamnya mengandung arti memandang remeh, tidak tulus, kosong. Nah, sekarang saya akan mengajak Anda untuk secara langsung melihat aplikasi dari menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, dengan Nasea ini dalam hidup sehari-hari. Yang pertama adalah hal yang terkait dengan sumpah atau janji palsu. Perhatikan, kata Nasea tadi juga bisa diterjemahkan sesuatu yang tidak tulus, sesuatu yang tidak jujur. Sebabnya aplikasi yang paling tepat itu terkait dengan sumpah atau janji palsu. Nah, jadi itu sebabnya perintah ketiga melarang kita untuk berjanji atau bersumpah demi nama Tuhan. Namun kita tahu persis kita memang tidak punya maksud untuk memenuhi janji atau sumpah tersebut. Nah, dengan kata lain, perintah ketiga itu melarang kita untuk membuat janji palsu atau sumpah palsu. Janji palsu atau sumpah palsu adalah janji yang kita buat dan kita tahu bahwa kita tidak akan menepati janji tersebut. Nah, jadi ketika kita melakukan hal tersebut, kita sedang melanggar perintah yang ketiga. Dan perlu saudara ketahui, di dalam perjanjian lama ada banyak sekali ayat-ayat yang mengutuk mereka-mereka yang bersumpah palsu. Ada larangan-larangan untuk bersumpah palsu. Imamat 19 ayat 12 contohnya. Menulis, janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu, akulah Tuhan. Di dalam Yeremia 5 ayat 2, sekalipun mereka berkata demi Tuhan yang hidup, namun mereka bersumpah palsu. Ini Yeremia mengkritik nabi-nabi palsu yang bersumpah palsu. Kemudian Yeremia 7 ayat 9 mengatakan, masakan kamu mencuri, membunuh, berzina, dan bersumpah palsu, membakar korban kepada Baal, dan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Jadi di sini kita melihat dari sumpah palsu itu dianggap sebagai sesuatu yang setara dengan dosa-dosa yang cukup serius seperti membunuh, berzina, mengikuti Allah lain. Dan di dalam Zakaria 5 ayat 4 dikatakan, aku telah menyuruhnya keluar, demikianlah firman Tuhan semesta alam, supaya itu masuk dalam rumah pencuri dan ke dalam rumah orang yang bersumpah palsu demi namaku. Jadi sekali lagi, ada kecaman-kecaman terhadap mereka-mereka yang melakukan sumpah palsu di dalam perjanjian lama. Dan bukan hanya di dalam perjanjian lama, di dalam perjanjian baru pun, di dalam khotbah di bukit, Yesus pernah berbicara seperti ini. Di dalam khotbah di bukit, pasal 5 ayat 33 sampai ayat 37, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah baik demi langit, karena langit adalah takhta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem,
Karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambutmu. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, di sini kita juga melihat bagaimana Yesus sedang mengkritik kebiasaan orang-orang Yahudi saat membuat janji. Orang-orang Yahudi itu orang-orang yang istilahnya tricky, ya. Cerdik tetapi dalam konotasi yang tidak baik. Cerdik namun dalam konotasi yang jelek. Untuk membuat celah agar mereka dapat melanggar sumpah dan janji yang mereka buat, orang-orang Yahudi tidak mau bersumpah langsung demi nama Tuhan, karena kalau mereka bersumpah langsung demi nama Tuhan, itu sifatnya mengikat. Sifatnya mutlak, 100% harus ditepati. Nah, sebagai ganti bersumpah demi nama Tuhan, mereka bersumpah demi langit, demi bumi atau Yerusalem. Bahkan demi kepala mereka sendiri, kata Yesus. Nah, bagi Yesus, perbuatan mereka untuk membuat celah ini, walaupun mereka tidak bersumpah demi nama Tuhan, walaupun mereka bersumpah demi nama kota kudus Yerusalem, atau demi langit, demi bumi, bagi Yesus perbuatan mereka itu meniadakan kehadiran Tuhan yang hadir di dalam segala sesuatu. Yesus berkata, bukankah langit di sini, kalau dalam bahasa Ibrani kan menggunakan kata samayim. Samayim itu bisa berarti surga. Bukankah langit atau surga itu adalah takhta Allah. Sementara bumi adalah tumpuan kakinya. Dan Yerusalem adalah kota kudusnya. Perhatikan kata nya. Dengan kata lain, ketika Yesus berkata, semacam ini langit adalah takhta Allah, bumi adalah tumpuan kakinya, Yerusalem adalah kota kudusnya. Yesus sedang berbicara kepada orang-orang Yahudi bahwa Allah itu maha hadir. Entah namanya disebut atau tidak. Ketika sebuah janji atau sumpah terucap, dan sang pembuat janji atau sumpah tersebut mengucapkannya tanpa bermaksud menepatinya, itu adalah suatu hal yang sangat-sangat tercela. Mereka mengingkari kehadiran Allah yang menyaksikan mereka yang mengucapkan janji atau sumpah itu. Jadi saudara-saudara sekalian, inilah aplikasi yang pertama dari jangan menyebut nama Tuhan dengan serampangan, dengan sembarangan, dengan nasihat di dalam bahasa Ibrani. Orang-orang percaya dilarang untuk bersumpah atau membuat janji palsu. Orang-orang percaya dilarang untuk membuat sumpah atau janji yang mereka tahu mereka tidak akan menepatinya. Nah, saudara sekalian, kita berbicara mengenai janji dalam kehidupan sehari-hari, itu ada macam-macam janji. Ada janji ringan dalam kehidupan kita sehari-hari. Janji ringan, nah, kita pun sedapat mungkin ya berusaha untuk menepatinya. Contohnya, kalau saudara-saudara sekalian berjanji akan datang ke rumah teman saudara-saudara sekalian 2 hari lagi, padahal Anda tahu bahwa besok lusa Anda tidak bisa datang gitu. Kalau kita berpijak pada perintah yang kedua ini, Anda sedang melakukan nasihat tadi, membuat janji yang sia-sia gitu. Jadi marilah kita berusaha untuk menepati bahkan janji-janji yang kelihatan ringan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada janji-janji yang lebih tinggi kadar keseriusannya, seperti janji dalam kontrak kerja atau dalam bisnis. Dan marilah kita berusaha untuk menepatinya, di mana di dalamnya ada janji utang piutang, ada janji beban kerja, ada janji berapa banyak yang harus dibayarkan. Dan mari kita semua yang membuat janji itu, kita menepati janji yang kita buat itu.
Paling tidak kita berusaha lah untuk menepati janji yang kita buat tersebut. Nah, selain janji di dalam kontrak kerja atau bisnis, ada janji yang lain lagi, janji yang kita jumpai di dalam dunia pengadilan. Contohnya kalau kita lihat di dalam dunia pengadilan itu kan setiap pribadi yang terlibat di dalam dunia pengadilan itu ya harus mengucapkan janji atau sumpah, dan biarlah janji atau sumpah yang diucapkan itu adalah janji atau sumpah yang memang betul-betul ya akan dijalani, akan ditepati. Jadi bukan hanya sekedar sesuatu yang muncul dari mulut kita, namun kemudian tidak ditepati. Ini tentunya relevan bagi mereka-mereka yang berkarya di dalam dunia, katakanlah dalam dunia hukum, mereka-mereka yang menyebut dirinya pengacara, hakim, jaksa. Dan biarlah mereka boleh benar-benar memegang janji untuk menjaga keadilan, bukan untuk berpihak bagi mereka yang bisa membayar mereka. Nah, itu. Kemudian ada janji yang terkait dengan keagamaan. Nah, kalau kita berbicara mengenai janji yang terkait dengan keagamaan, ini kita juga harus serius lah di dalam berjanji. Janji yang kita buat untuk Tuhan atau janji yang kita buat di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita berbicara mengenai janji keagamaan, ada beberapa macam. Ada janji khusus yang dibuat oleh seseorang saat mengalami sesuatu atau mendapat sesuatu. Ya, ini janji yang sedapat mungkin harus ditepati. Kadang-kadang ketika seorang sakit keras dan kemudian harapan hidupnya tipis, kemudian dia berjanji, Tuhan, kalau Tuhan sembuhkan saya akan melakukan ini, melakukan itu. Dan ya, orang ini membuat semacam nazar lah. Ketika janji itu sudah terucap, maka yang bersangkutan pun ketika benar-benar mengalami pertolongan Tuhan, harus berusaha mewujudkan apa yang menjadi nasarnya, apa yang menjadi ucapannya, yang diucapkan di hadapan Tuhan. Kalau anak saya lulus, saya akan melakukan ini, saya melakukan itu. Nah, marilah kita berusaha untuk menepati apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, walaupun tidak ada orang yang lain yang mendengar apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan. Nah, itu salah satu contoh dari janji keagamaan. Selain itu ada janji orang tua ketika mereka menyerahkan anak. Nah, di dalam prosesi penyerahan anak, umumnya para pendeta meminta agar orang tua membuat semacam dalam tanda kutip janji di hadapan Tuhan bahwa mereka akan membesarkan anak-anak mereka di dalam spirit atau di dalam semangat untuk takut akan Tuhan. Dan biarlah para orang tua yang pernah menyerahkan anaknya memegang janji mereka dengan serius. Mereka akan mendidik anak-anak mereka dengan serius, mereka akan mendisiplin anak-anak mereka, sehingga ketika mereka tumbuh, mereka akan menjadi orang-orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Nah, itu janji khusus ketika orang tua menyerahkan anaknya. Kemudian ada janji dari pria dan wanita saat mengikat janji suci di depan altar. Jadi mereka mengikat janji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Di dalam suka duka, di dalam kelimpahan dan kekurangan, di dalam sehat dan sakit, mereka akan tetap bersatu sebagai suami dan istri. Dan ini janji yang kelihatannya begitu mudah diucapkan di hari pernikahan. Namun dalam kelanjutan kehidupan pasangan pernikahan, tidak sedikit dari pasangan-pasangan yang kemudian mengingkari janji tersebut. Mereka gagal untuk hidup sesuai dengan janji mereka, untuk tetap bersatu sebagai pasangan suami dan istri sampai maut memisahkan mereka. Ya, mungkin ya karena ada banyak permasalahan, ada banyak perbedaan. Namun
kita harus ingat bahwa ketika kita membuat janji di depan altar, kita bukan hanya berjanji di hadapan jemaat yang menyaksikan kita sedang berjanji di hadapan Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang memberi hidup kepada kita, bahkan Tuhan yang menebus kita. Itulah sebabnya betapapun sulitnya kehidupan pernikahan, maka sudah menjadi keharusan bagi kita untuk mempertahankan pernikahan tersebut. Itu janji kita di hadapan Tuhan, janji kita kepada pasangan kita, janji kita kepada jemaat. Jadi kalau saudara-saudara sekalian dalam hari-hari ini sedang menghadapi masa-masa yang sulit di dalam pernikahan Anda, ingatlah akan janji itu. Jangan sampai saudara-saudara sekalian melanggar perintah yang ketiga, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan kemudian kita akan melihat janji keagamaan yang keempat, yaitu sakramen. Nah, di dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Di dalam gereja Protestan umumnya ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptisan dan perjamuan kudus. Kata sakramen itu berasal dari bahasa Latin sacramentum. Sakramentum ini mengandung makna janji loyalitas seorang prajurit kepada jenderalnya atau kepada rajanya atau pada kaisarnya. Untuk sakramentum itu konteks aslinya seperti itu. Jadi janji loyalitas, janji kesetiaan dari seorang prajurit kepada jenderalnya, pemimpinnya, komandannya, atau kepada rajanya atau kaisarnya. Jadi jangan dilupakan ketika seseorang mengambil bagian di dalam sakramen, dia itu sedang membaharui loyalitasnya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Jadi ingat ketika saudara dibaptis, saudara sedang istilahnya kalau digambarkan secara figuratif, digambarkan secara kiasan, saudara sedang mengangkat tangan bahwa aku akan loyal kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Rajaku. Demikian juga ketika kita terlibat di dalam sakramen perjamuan kudus, kita bukan hanya diingatkan pada karya Yesus Kristus yang agung, yang luar biasa di atas Kalvari, namun kita juga dalam saat yang sama sedang menempatkan diri kita sebagai seseorang yang sedang membaharui kesetiaan loyalitas kita kepada Kristus sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi sekali lagi, saudara-saudara sekalian, perintah ketiga yang mengatakan jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarangan, itu mengandung implikasi seperti ini. Kita dilarang untuk membuat janji, sumpah palsu, kita dilarang untuk membuat janji atau sumpah yang kita tahu persis kita tidak akan menepatinya. Oke. Ini kita lihat implikasi yang kedua. Nah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, nasihat ini juga mengandung arti mengucapkan nama Tuhan dengan tidak hormat. Misalnya saja memaki, menghujat nama Tuhan. Nah, itu jadi memaki atau menghujat nama Yesus. Yesus disebut sebagai sesuatu yang setara dengan binatang atau macam-macam. Nah, itu yang disebut dalam Dasatita punya implikasi mengucapkan nama Tuhan dengan tidak hormat, memaki Tuhan, memaki Yesus. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang karena terlalu banyak masalah yang dihadapi dan kemudian doa-doanya tidak kunjung dijawab, akhirnya dia jengkel dan kemudian memaki Tuhan semau mereka. Nah, ketika mereka melakukan hal semacam itu, mereka sedang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Dan yang ketiga, aplikasi yang ketiga dari perintah
Yang kedua ini jangan menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan adalah terkait dengan mempromosikan Tuhan demi agenda-agenda pribadi. Ya, biasanya ini dikaitkan dengan hamba-hamba Tuhan, dikaitkan dengan mereka-mereka yang menyebut diri sebagai juru bicara Allah. Kadang-kadang di dalam khotbah dan pesan-pesan yang mereka sampaikan, mereka menyampaikan apa yang sebenarnya bukan menjadi kehendak atau keinginan Tuhan itu. Jadi, namun mereka berbicara demi nama Tuhan. Mereka menjanjikan sesuatu, katakanlah yang Tuhan tidak pernah janjikan. Nah, ini yang cukup penting untuk ditanggapi, untuk diwaspadai oleh mereka-mereka yang berbicara atas nama Tuhan. Jangan sampai kita mengucapkan apa yang sebenarnya bukan firman Tuhan. Tapi kita mengucapkan apa yang sebenarnya ada di dalam hati kita, keinginan-keinginan kita, ya, dengan agenda utama adalah mempromosikan diri kita sendiri. Nah, di dalam Matius pasal 7 ayat 21-23, Yesus berbicara seperti ini. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, hanyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudara perhatikan baik-baik, di sana ada kata kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini adalah aktivitas-aktivitas keagamaan. Ini adalah aktivitas-aktivitas pelayanan yang seharusnya bermuarakan sesuatu hal yang memuliakan Tuhan, yang seharusnya bermuarakan hal-hal yang positif. Namun yang kita lihat di dalam pengadilan terakhir bukan seperti itu. Yang kita lihat adalah rejection atau penolakan. Penolakan dari Tuhan sendiri, Tuhan semesta alam. Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan penebus umat manusia yang menolak mereka, walaupun mereka melakukan aktivitas-aktivitas demi nama Tuhan. Kalau saudara perhatikan konteks dari Matius 7 ayat 21-23, kalau nanti saudara di rumah buka ayat-ayat sebelumnya, saudara akan melihat bahwa ini terkait dengan apa yang disebut dengan nabi-nabi palsu, ya. Nabi-nabi palsu yang dikecam oleh Yesus. Nah, jadi intinya di sini adalah nabi-nabi palsu adalah orang-orang yang mempromosikan Tuhan demi agenda pribadi mereka. Jadi mereka dalam tanda kutip loh mempromosikan Tuhan. Perhatikan baik-baik, demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Ini mempromosikan Tuhan, namun di balik hal mempromosikan Tuhan ini, di balik berkhotbah mengenai Tuhan, di balik pemberitaan atau pewartaan mengenai Tuhan, di balik hal-hal yang luar biasa yang mereka katakan demi nama Tuhan, ada agenda-agenda pribadi mereka. Ada agenda-agenda pribadi yang tidak baik. Agenda-agenda pribadi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika itu terjadi, mereka-mereka ini sedang melanggar perintah yang kedua. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Oke? Jadi, sini akan melihat bagian yang terakhir dari pembahasan hari ini. Kita melihat bahwa perintah yang ketiga itu ditutup dengan sanksi dari Tuhan. Jadi mereka yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan dikatakan akan
dipandang sebagai orang yang bersalah. Kita melihat teks yang selanjutnya mengatakan sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Memandang bersalah, terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bahasa asli yang dipakai, bahasa Ibrani yang dipakai di sana adalah yenake. Yenake itu artinya tidak akan membiarkan seseorang itu pergi begitu saja tanpa hukuman. Jadi mereka-mereka yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan tidak begitu saja akan dilepaskan tanpa hukuman. Itu. Dengan kata lain, tentu ada akibat bagi mereka, akibat yang negatif tentunya, bagi mereka yang menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Lama, sanksinya itu agak berat juga. Di dalam Yeremia 14 ayat 15 dikatakan, sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka. Dan yang berkata perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Perhatikan sanksi yang dialami oleh mereka karena mereka melakukan hal yang bertentangan dengan perintah yang kedua adalah mereka sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Di dalam Yeremia 27 ayat 15 dikatakan, sebab aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan jadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Jadi sudah lihat sanksinya cukup berat loh bagi mereka-mereka yang melanggar perintah yang kedua. Nah, jadi kita diminta untuk berhati-hatilah ya. Jadi ketika kita mendengar perintah yang ketiga, jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Oke, dengan demikian saya akhiri.